Halo semuanya, gue yakin kalian-kalian yang udah mungkin sering nonton channel gue pasti tahu kalau seminggu kemarin itu channel gue hilang dan sempet live streaming Bitcoin gitu loh. Dan cerita singkatnya adalah channel gue kena hack. Kenapa bisa kena hack? Well, di sini gue bakal ceritain kronologinya gitu dari awal sampai akhir. Kenapa bisa kena hack? Dari mana dan apa yang kita bisa lakukan kalau misalkan channel kalian kena hack juga. Jadi biasanya cara paling gampang itu untuk hacker bisa hack channel kita adalah lewat email. Dan biasanya sih emailnya itu berupa sponsor gitu loh. Kayak ini gue ada salah satu contoh email yang gue udah yakin ini scam banget ya. Ini bahkan dari OnePlus gitu. Dari domain emailnya mereka sendiri juga udah kelihatan sus banget. Ini onePlusPromo@daum.net. Itu kayak nggak mungkin gitu, nggak mungkin OnePlus pakai email kayak gitu. Di sini juga dia bilang kalau namanya itu Selina Shi dan kalau kita Google itu memang orangnya OnePlus gitu. Gue cek sih dia Chief Marketing Officer at OnePlus. Tapi ya balik lagi, tetap aja itu bukan dia gitu. Udah jelas banget itu bukan dia. Nah, jujur aja, gue banyak banget dapat email-email kayak gini. Gue yakin banyak tech YouTuber lain juga pasti banyak banget dapat email seperti ini. Ini juga ada satu lagi mau kerjasama dengan brand Off-White ya. Kita lihat juga emailnya @daum.net. Dan kalau kita perhatiin emailnya juga sebenarnya cara mereka tulisnya sama-sama aja. Kayak tinggal copy-paste gitu. Contoh lagi, ini Oppo bro. Oppo mau kerjasama sama gua. Gila, keren banget. Gua mau pasti terima ya. Tapi begitu lihat emailnya sama juga. @daum.net. Converse @daum.net juga. Lacoste @daum.net juga. Jadi kalau misalkan gue dapat email kayak gitu udah pasti gue hiraukan. Tapi yang email kali ini agak sedikit kelihatan lebih legit lah dibanding yang biasanya. Nah, gue tuh dapat emailnya dari Telltale Games. Kalau kalian nggak tahu, mereka itu adalah developer game dan kebetulan gue tuh mainin game mereka dulu. Gue main semua series The Walking Dead-nya dari pas Clementine masih kecil sampai dia udah gede, dan gue juga nontonin Let's Play-nya PewDiePie pas dia main semua The Walking Dead-nya itu. Mereka juga ada game yang namanya The Wolf Among Us. Nah, gue nggak main game itu, tapi gue nonton juga PewDiePie punya Let's Play. Nah, mereka ini pengen keluarin The Wolf Among Us 2 katanya, tapi gue agak sedikit pikir, bukannya mereka bangkrut ya, kenapa bisa keluarin game lagi? Jadinya gue google gitu, dan memang ada rumor-rumor lah kalau mereka itu bakal tetap keluarin gamesnya, dan Telltale Gamesnya sendiri udah dibeli sama company lain gitu. Jadinya gue pikir, oh bisa jadi mereka mau lanjutin gamenya, karena nggak mungkin game series sebagus itu pengen dikubur gitu doang. Makanya gue lumayan percaya-percaya aja, dan sebenarnya gue juga seneng banget bisa kerjasama sama developer ini ya, karena gue main game mereka gitu. Dan dari emailnya juga kerasa legit gitu loh, karena bukan @daum.net gitu-gitu, tapi @telltalegames.inc. Nah, gue nggak cari tahu .ing-nya itu apa ya maksudnya, tapi karena gue lihat emailnya sendiri aja partnership @Telltale Games, gue jadi ngerasa wah legit nih. Dan mereka di email juga nggak ngegas sama sekali. Gue begitu balas, gue tertarik, pengen banget bisa kerjasama gitu. Mereka nggak langsung, oke, download link ini ya, di situ ada instruksinya bla 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 bla. Kalau mereka langsung kayak gitu, gue tahu itu pasti scam. Tapi enggak, mereka kayak lebih santai aja. Bahkan mereka nggak bales gue kayak seminggu 2 minggu gitu loh. Itu jujur aja bikin gue kayak makin penasaran. Aduh, mana nih kok mereka nggak balas-balas lagi gitu loh. Jadinya pas mereka balas, gue langsung kayak, wah ini gas lah. Dan sampai saat itu juga mereka belum kasih gue link apa-apa. Mereka cuma bilang nanti gamenya bisa diakses lewat Epic Games atau Steam. Jadinya gue bisa main lebih awal dibanding orang lain. Dan juga gue harus, ya adalah agreement untuk NDA gitu yang harus gue tanda tangan. Dan itu hal-hal normal-normal aja. Karena di dunia gadget gitu, kadang-kadang beberapa harus tanda tangan agreement NDA supaya kita setuju nggak kasih tahu siapa-siapa soal info ini. Jadinya ya udah, pas gua udah setuju semuanya, mereka kirimin gua kayak semacam Adobe Acrobat Sign. Jadi tanda tangannya itu lewat Adobe. Nah, di situ bikin gue makin percaya lagi kalau ini legit, karena mereka pakai aplikasi ketiga gitu. Gue bukan download PDF dari mereka yang gue nggak tahu apa. Dan pas gue klik Adobe-nya juga, gue pindah ke website Adobe yang kelihatan legit banget gitu loh. Dan di website Adobe situlah baru gue dikasih tahu untuk lu harus download dulu untuk bisa kayak lihat PDF-nya gitu. Jadinya gue pencet download. Dan sejauh itu, gue masih merasa gue itu download Adobe, bukan download PDF yang orang hackernya itu kasih. Padahal ya sebelum gue download Adobe-nya itu, Universe ini lumayan bikin gue kayak, jangan dulu, jangan download ya. Pertama, wifi gue tiba-tiba mati. Jadinya gue coba download pakai HP. Tapi di HP nggak terjadi apa-apa. Itu memang harus lewat komputer atau desktop gitu loh. Yang kedua, gue download lewat MacBook. Dan di MacBook itu
bisa download sebenarnya, cuman nggak terjadi apa-apa gitu. PDF-nya nggak kebuka, Adobe-nya juga nggak kebuka. Gue pokoknya bingung, gue sampai download berkali-kali, tapi tetap aja nggak terjadi apa-apa. Itu udah kayak tanda-tanda disuruh jangan download gitu loh. 2 kali gagal. Akhirnya gue tetap bersikeras, gue download di setup gaming gue yang ada di rumah. Nah, di situ aplikasinya bisa dibuka dan bentuknya seperti ini. Cuman ada tulisan submit aja. Dan kalau diklik juga nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang kebuka sama sekali. Nah, disitulah hackersnya bisa masuk ke komputer gua sih, gua rasa ya. Karena pas setelah gua lakuin itu, gua dapat email security alert kalau ada orang yang coba login dan mereka udah ubah semuanya. Passkey gua diubah, recovery email gua diubah, phone number gue diubah, password gue juga udah jelas diubah. Itu bener-bener momen jantung gue drop ke bawah, men. Dan sebelum kalian tanya, bang, bukannya ada 2-factor authentication itu ya? Gue nggak ngerti. Gue udah nyalain semua 2FA itu ya, tapi semua mereka bisa terobos. Dan lebih parahnya lagi, sekarang 2FA-nya itu mereka udah ganti ke informasinya mereka. Jadi gue sama sekali nggak bisa login. Jadi seperti itulah kronologinya dari awal sampai akhir. Itu di hari Jumat malam, setengah 11 malam ya, dan jam setengah 1 subuh mereka mulai live streaming Bitcoin. Nah, oke, jadi masa gua recovery-nya itu sekitar seminggu ya, dan gimana caranya? Well, gua bakal cerita. Pertama-tama, yang gue lakuin itu gue langsung telepon Kudetek. Karena gue tahu dia juga pernah kena hack kayak gini ya, tapi dia nggak jawab, kayaknya dia udah tidur ya. Dan yang kedua, gue juga ada chat Komalvin dari Best Indotech, karena dia juga persis sama pernah kena hack kayak gini. Gue inget dia ada channelnya itu ada live streaming Bitcoin juga. Dan setelah ngobrol dengan mereka semua itu caranya cuma satu, yaitu adalah kontak YouTube lewat Twitter atau X lah. Susah sih ngomong X, ngomong Twitter aja. Banyak yang bilang kalau tim YouTube itu responnya cepet banget di Twitter ya, tapi karena gue kenanya itu Jumat malam dan gue chatnya di hari Sabtu, jadi responnya pelan banget gitu, kayak chatnya sehari sekali doang dibalas. Bahkan gue harus kayak mention mereka lagi, baru mereka bisa balas DM gue gitu loh. Nah, tapi jujur aja hampir semua YouTuber lain yang gue kontakin ya, mereka pada bilang pasti balik kok, kayak tenang aja gitu. Ini hal biasa, udah banyak orang kena. Bahkan si Kudetek udah kena 3 kali gitu kan. Jadi dibilang tenang aja, pasti balik, nggak usah khawatir. Dan ya jujur aja gue lumayan tenang sih di situ abis di ngomongin kayak gitu ya. Dari kejadian ini gue belajar untuk simpen kita punya channel ID dari kita punya YouTube ya. Tiap YouTube itu punya channel ID yang unik ke ya channel kita sendiri, dan itu carinya gampang kalau kita tinggal Google aja cara cari channel ID YouTube gitu. Pasti ada. Dan juga simpen kita punya AdSense Pub ID. Itu 2 informasi yang penting banget untuk YouTube bisa recover channel kita ya. Jadi ya itu harus disimpan. Karena nanti tim YouTube dari Twitter itu bakal kasih link form itu untuk kita isi data-data kita semua supaya mereka bisa proses lanjut recovery channelnya. Setelah dari Twitter dan kita habis isi form itu, gue sih pindah ke email jadinya. Jadi gue ngobrolnya itu kayak pindah gitu. Awal dari Twitter pindah ke email. Nah, di email ini barulah kerasa pelan banget, karena mereka kayaknya sih kuota balasnya cuma sehari 1 gitu. Jadi walaupun gue balasnya cepet, mereka bakal balasnya kebesokan harinya. Dan ya itu yang bikin lama jadinya proses ini. Padahal seharusnya sih bakal cepet-cepet aja. Dan dari email situlah baru kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan gak lama mereka bakal kasih link untuk reset password ya. Reset password channel YouTube gua. Dan udah, di situ kita bisa ambil balik channelnya. Remove semua email-email gak jelas yang tiba-tiba masuk ke channel gua ya. Dan ya udah jelas kita ganti password baru dan lain-lain kayak gitu semua. Dan udah deh, channelnya balik. Itu balik pas hari Sabtu kemarin. Jadi jarak waktunya itu seminggu pas channel gue hilang. Jadi ya gue pengen say thank you aja ke terutama Komalvin sih dari Best Indotech ya, karena udah kasih gue kenalan lah sama orang YouTube-nya yang bikin prosesnya itu jadi lebih cepet juga. Dia juga ada bantuin gue kasih info-info yang gue belum tahu. Jadi mantep banget. Thank you juga ke teman-teman YouTuber lain yang udah ngebantu gue. Gue sangat apresiasi. Bener-bener apresiasi banget kalian punya bantuan. Jadi thank you. Dan thank you juga ke kalian yang udah khawatirin selama ini. Kasih tau gue mungkin tips-tips baru juga. Salah satu dari kalian ada bilang kalau komputer untuk YouTube itu kalau bisa 1 aja ya. Nggak usah semua komputer yang lain juga dimasukin YouTube-nya. Jadinya gue pikirnya sih kalau misalkan PC gue nih kena hack lagi, kena virus lagi gitu,
itu bakal bikin hackernya lebih susah karena gua nggak pernah login sama sekali YouTube informasi gua gitu di sana. Semuanya cuma ada di satu device aja, nggak ada di tempat yang lain. Dan ya menurut gua itu tips yang sangat berguna sih. Gua bakal coba. Banyak juga dari kalian bilang kayak, Bang, makanya email YouTube itu jangan disamain sama email untuk terima endorsan gitu. Gua nggak pernah lakuin itu ya. Email yang kalian lihat di bio gua itu adalah email khusus bisnis doang. Itu bukan email YouTube sama sekali. Gua ada email YouTube terpisah yang gua nggak pernah pakai. Itu cuma untuk YouTube doang. Tapi yang seperti gua bilang tadi, mungkin karena PC gua udah login, gua punya YouTube account ya. Jadi ya dia tinggal masuk lagi dengan gampang. Mungkin ya, gue nggak tahu juga cara hacker itu bekerja ya. Gue bingung sih, mereka tuh hebat gitu, ngehack komputer orang ya. Kenapa nggak kerja di tempat proper? Kenapa jadi hacker? God damn it, hacker, bikin orang pusing aja. Tapi itulah cerita kenapa gue bisa ke-hack. Semoga bisa ngebantu kalian yang mungkin punya YouTube channel juga. Dan hati-hati aja sama email-email sponsor, terutama dari luar negeri gitu ya. Dan siapa tahu yang nonton sekarang juga mungkin lagi kena hack nih gitu kan. Ya coba aja langsung ke Twitter dulu, nanti bakal pindah ke email. Setidaknya sih itu yang proses gua rasain ya. Itu aja dari gua, video regularnya bakal balik, tenang aja. Live streaming react setup juga bakal balik, jadi subscribe biar gak ketinggalan. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye.